Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan seputar Al-Quran, baik itu tahfiznya. Alhamdulillah di kesempatan sebelumnya telah dibahas juga dengan sebahagian ilmu tajwidnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan apapun, insya Allah ya, berhubungan dan berkaitan dengan Al-Quran. Namun sebelumnya, di kesempatan kali ini kita coba masuk kepada hukum mim mati. Di pertemuan sebelumnya pernah dibahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Masih ingat ya? Hukum nun sukun dan tanwin, di mana hukum nun sukun dan tanwin tersebut itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan izhar halqi, yang 6 hurufnya itu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu pernah dijelaskan. Pembacaannya wajib jelas, harus jelas, karena namanya juga izhar. Al-bayan artinya itu adalah jelas. Kemudian yang kedua idgham. Itu juga sudah dijelaskan. Idgham terbagi 2 dulu itu. Pertama idgham ma'al gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Ada idgham yang memakai gunnah, ada idgham yang tidak memakai gunnah. Hurufnya sama, ada 6. Ya, ro, mim, waw, nun, lam. Atau para ahli tajwid menyebutnya yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Atau kalau huruf idgham ma'al gunnah yanmu, ya, nun, mim, waw. Huruf idgham bila gunnahnya 2, ro, lam. Pernah kan dibahas. Kemudian yang ketiga yang sudah disampaikan iqlab, itu hurufnya 1, itu ba. Apabila ada nun sukun ataupun tanwin menghadap ba, maka pembacaannya wajib dibaca iqlab. Nah, hurufnya itu nun tapi pembacaannya ditukar menjadi mim. Tulisannya min ba'di misalkan, tapi dibacanya mil ba'di. Jadi dibacanya jadi silakan. Dibacanya itu jadi mim, yang tadinya hurufnya adalah nun. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya adalah ikhfa. Di mana ikhfa ini dibacanya adalah samar. Ya. Huruf ikhfa keseluruhannya itu ada 15. Di mana huruf yang 15 ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa aqrab, dibacanya itu lebih dekat. Contoh-contohnya sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua ikhfa awsat, pertengahan. Yang ketiga ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Ikhfa aqrab 3, ta, to, dal hurufnya. Ikhfa ab'ad 2, yaitu qaf, kaf hurufnya itu. Ikhfa awsat hurufnya 10, sisa dari itu. Maka kalau kita jumlahkan, huruf izhar 6, huruf idgham 6, sudah 12. Kemudian huruf apa lagi? Iqlab 1, sudah 13. Huruf ikhfa 15. 15 ditambah 13 ada berapa? 20.
28. Jadi yang 28 huruf itu dalam hukum nun mati ataupun tanwin itu terbagi kepada 4 bagian. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Baik, itu sudah. Di kesempatan kali ini kita coba masuk lagi kepada hukum ilmu tajwid. Di antaranya ada yang disebut dengan ahkamu mimis sakinati. Hukum mim sukun. Apa namanya? Hukum mim sukun. Maksudnya gimana? Apabila ada mim sukun menghadapi salah satu huruf hijaiyah yang 28 dari mulai hamzah, ba, dari mulai a, ba, ta, dan lain sebagainya, itu yang 28. Apabila mim sukun menghadapi huruf hijaiyah yang 28, maka hukum pembacaannya hanya ada 3 hukum pembacaan. Pertama, dibaca izhar. Yang kedua, dibaca idgham. Yang ketiga, dibaca ikhfa. Tapi nanti ada penjelasannya, idharnya idhar apa, idghamnya idgham apa, ikhfanya pun ikhfa apa. Karena kalau dalam hukum nun mati dan tanwin itu idharnya adalah idhar halqi. Kalau di dalam hukum mim sukun bukan idhar halqi, tapi nanti idharnya itu adalah idhar syafawi. Paham ya? Baik, Bapak minta Kak Galid untuk membacakan contoh surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Coba dibaca Kak Galid. Nah, di tulisan ada di ayat di sini. Oh enggak, oh minus. Iya siap, silakan. Boleh tuh kalau di layar tidak kelihatan, boleh dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Kafirun. Coba dibaca. Baik, di sini ada beberapa, ada 2 lah kurang lebih. Ada hukum mim sukun, tapi di sini semuanya idhar. Contoh di ayat yang ketiga bisa dilihat. Wala antum, ada mim sukun. Nah, itu dibacanya jangan diikhfakan, ya, jangan diidghamkan, tapi idhar. Jangan wala antum abidu, tapi idhar langsung. Wala antum paham? Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Paham? Tidak ditekan lama. Meskipun enak kedengarannya ditekan lama, tapi salah. Wala antum abid. Itu kayaknya enak aja, kayaknya benar aja. Hanya saja itu wajib dibaca idhar. Nanti insya Allah penjelasannya kita bahas satu-satu. Kenapa wajib dibaca idhar? Karena memang mim sukun menghadapi huruf idhar sapawi. Nanti sangat mudah sekali dalam hukum mim sukun ini, tinggal dibagi 3 saja. Idhar sapawi hurufnya 26, nanti itu ya. Kemudian idgham mislain hurufnya 1, ikhfa sapawi 1. Berarti selain ba, selain mim udah idhar sapawi. Selain mim menghadapi mim, selain mim menghadapi ba, maka semuanya dibacanya jelas. Dibacanya apa? Izhar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tidak. Wala antum tapi langsung wala antum
antum abiduna ma a'bud. Mana lagi? Di antaranya ayat yang kelima, lihat. Sama ya ayat yang ketiga dengan kelima ya, sama lah ya. Tulisannya sama, redaksi bahasa juga sama ya kan? Wala antum abiduna ma a'bud. Contoh ayat ke-6. Lakum di. Jangan lakum dinukum. Paham? Kenapa tidak boleh begitu? Karena ini menghadapi huruf izhar. Ya gimana bacanya? Langsung aja. Lakum dinukum waliyadin. Maka di sana ada dua contoh. Ada kumdi, ada kumwa. Paham? Kumdi, kumwa. Lakum dinukum waliyadin. Jangan ditekan lama. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Sepintas mungkin kedengarannya enggak gejlong. Cuman tetap salah. Gitu. Karena mim sukun menghadapi dal, mim sukun menghadapi wawu itu wajib dibaca apa? Izhar alias jelas. Lakum dinukum waliyadin. Paham sampai sini kan? Paham? Nah, kalau memang belum paham pun wajar kan, belum dijelaskan. Ini hanya baru langsung contoh saja. Kita coba lihat contohnya. Ataupun kita bahas satu-satu pengertiannya. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 macam ya bila berjumpa dengan huruf hijaiyah. Jadi apabila ada mim sukun, mim sukun itu nih, mim. Apabila ada mim sukun berjumpa dengan huruf hijaiyah yang 28. Pokoknya mas setelah mim sukun ada huruf hijaiyah, maka pembacaannya itu tidak lebih dari 3 pembacaan. 1 dibaca idgham misli atau ada yang menyebutnya idgham mimi ya. Bahkan sebagian ulama tajwid menyebutnya idgham mutamasilen. Apa? Idgham mutamasilen. Bolehlah nyebutnya mau idgham mimi, idgham misli juga silahkan. Artinya apa? Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini lebih mudah. Hurufnya hanya 1. Mim sukun menghadapi mim dibaca idgham. Nah, huruf idgham ini hanya 1, hanya mim saja. Jadi begini, kita pecah aja. Yang 28 huruf itu dibagi 3. 1 untuk idgham, yang untuk idgham itu hanya mim. Apabila mim menghadapi mim, mim sukun menghadapi mim, maka dibacanya wajib apa? Wajib idgham. Kaget ya? Baik. Lihat contohnya, Kak. Lihat contohnya. Kuntum muslimin tummu. Banyak contoh di Al-Qur'an. Ya ini hanya 1 aja contohnya. Apabila ada mim sukun menghadapi mim udah dimasukkan. Dimasukkan itu dalam arti diidghamkan. In kuntum muslimin, tidak in kuntum muslimin, tum muslimin, tapi diidghamkan tummu, paham? Kuntum muslimin. Nah, ini 1. Kemudian yang kedua, di dalam hukum mim sukun itu ada yang disebut dengan ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, bertemu dengan apa? Bertemu dengan ba. Kalau dalam hukum nun mati dan tanwin itu disebutnya iklab. Kalau dalam hukum mim sukun disebutnya ikhfa syafawi. Karena ba itu termasuk kepada huruf syafawi. Ya, termasuk huruf syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dibacanya wajib ikhfa. Dan nama ikhfanya adalah ikhfa syafawi. Berarti mudah. Mim sukun bertemu dengan mim idgham, mim sukun bertemu dengan ba ikhfa, mim sukun bertemu dengan selain mim, dengan selain ba idhar. Paham? Berarti yang paling banyak mana? Izhar. Kita tinggal jeli aja.
setelah mim itu ba, mim atau selain itu. Kalau ba berarti ikhfa sapawi. Kalau setelah mim lagi adalah mim berarti idgham mimi atau idgham mislan. Kalau setelah mim itu selain itu berarti izhar sapawi namanya ya. Contoh ikhfa sapawi mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu surah apa? Al-Fil. Nah, coba dibaca surah Al-Fil, Kak. Coba, Kak. Coba, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Nah, suaranya enak ya. Hafiz, sudah Hafiz ya? Alhamdulillah. Nah, di sini, ini Bapak bukan menggurui ya kepada Hafiz-Hafiz. Tapi ini kita belajar bareng. Di sini kita lihat, yang pertama, alam taro. Ada mim sukun di sini? Ada. Berarti mim sukun yang di sini apa bacaannya? Izhar. Karena tidak menghadapi mim, tidak menghadapi ba. Alias menghadapi huruf izhar. Alam taro, tidak. Alam taro. Tapi terkadang bagi yang memang mungkin belum tahu juga ya. Sebagian ada yang memang suaranya enak, bagus, cuman ilmu tajwidnya mungkin belum dikaji. Nah, biasanya para hafiz-hafiz juga sebelum mengkaji ataupun menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya itu difahamkan dulu tentang ilmu tajwidnya. Biasanya itu seperti itu, agar nanti hafalannya itu tidak salah. Tidak salah dalam membaca. Biasanya tajwid terlebih dahulu. Karena ada penjelasan menyampaikan wal ahdu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana atimun. Membaca Al-Qur'an tanpa dibarengi dengan ilmu tajwid itu dosa. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau bacaan Al-Qur'annya itu dibarengi dengan suara yang bagus, itu menambah-nambah keindahan Al-Qur'an. Dan disuruh juga oleh Nabi membaca Al-Qur'an itu sebaiknya dengan suara yang dibagus-baguskan. Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'an husna. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian karena sesungguhnya suara yang indah itu akan menambah keindahan bacaan Al-Qur'an. Itu seperti itu. Alam taro, tidak alam taro. Terkadang ada ya seperti itu. Nah, ini dibacanya idhar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Nah, itu ada lagi. Mim sukun menghadapi iya. Itu hukumnya apa? Masih idhar? Masih idhar. Alam yaj'al. Jadi jangan keenakan. Alam taro kaifa fa. Nah, jangan itu. Atau alam yaj'al. Itu enggak boleh. Harus idhar, harus jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al, langsung aja. Alam yaj'al, jangan. Alam yaj'al kaidahum fi hum fi. Nah, ada lagi. Mim sukun menghadap fi fa, berarti huruf apa fa itu? Idhar juga. Idhar apa? Idhar syafawi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran himta. Sama itu juga apa? Izhar. Jadi ketika Anda melihat ataupun memperhatikan mim sukun, lihat setelahnya. Kalau setelah mim sukun itu adalah huruf idhar sapawi, jangan ragu dibaca idhar. Kalau setelah mim sukun itu adalah huruf ikhfa sapawi, baca ikhfa. Kalau setelah mim sukun itu adalah hurufnya idgham misran, baca sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim. Ini baru apa? Tarmihim bi. Huruf mim menghadapi ba. Hukumnya apa tadi? Apa?
Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Jadi dalam mim sukun itu izharnya izhar syafawi, ikhfanya ikhfa syafawi, idghamnya idgham mistaleh. Paham? Kalau dalam hukum nun mati dan tanwin, idharnya adalah laki. Idgham paling dua, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian iklab dan ikhfa. Ikhfanya itu ikhfa akrob, ikhfa ab'an, ikhfa ausat. Kalau dalam hukum nun mati dan tanwin. Nah, kalau dalam hukum mim sukun izhar sapawi, ikhfa sapawi, kemudian idgham misleh. Tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum mim sukun menghadapi kaf apa ini? Izhar, iklab, izhar, idgham, ikhfa. Izhar. Maka dibacanya jangan diikhfakan, jangan pula diidghamkan. Faj'alahum ka, nah jangan gitu, langsung aja. Faj'alahum ka'asfim ma'hud. Contoh itu ya seperti itu. Baik, itu pengertiannya. Ikhfa sapawi apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian huruf ikhfa sapawi itu hanya satu-satunya yaitu ba ya, huruf ikhfa sapawi yaitu ba. Cara membacanya mim mati dibaca berdengung, jadi jangan terburu-buru saat membaca mim berdengung tadi, melainkan ditahan sekira-kira dua harokat. Tarmihim bi, nah gitu. Tarmihim bi. Kalau idhar jangan ditahan. Ya, idhar mah langsung. Wa arsala alaihim ta, wa arsala alaihim tayran. Him tayran tidak. Wa arsala alaihim tayran tidak gitu. Kalau ikhfa sapawi maka ditekan dengung selama dua harokat kurang lebih. Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik. Berdengung sendiri dalam ilmu tajwid dikenal dengan nama gunnah, dan ikhfa sapawi ini masuk ke dalam tingkatan gunnah. Ini gunnahnya kalau kita rinci, nama gunnahnya adalah gunnah aridiyah. Karena gunnah yang asli itu hanya dua. Apabila mim ditasdid dan nun ditasdid. Paham? Huruf gunnah itu dua. Satu mim ditasdid, yang kedua nun ditasdid. Itu huruf gunnah, gunnah asliyah. Nah, kalau ini termasuk kepada gunnah dibacanya adalah gunnahnya gunnah aridiyah. Aridiyah itu kalau istilah kita cabang dari gunnah asli. Yang aslinya mah itu adalah mim dan nun yang dipakai tasdid. Baik, coba Kak Galin dulu. Baca. Atau gak kelihatan? Kelihatan? Ya, Al-Nazi'at ayat 14. Contoh ikhfa sapawi ini. Coba. Ya, satu aja coba. Ditahan mimnya. Nah, gitu. Kalau dilangsungkan itu jadi idhar. Faidahum, tahan dulu dua harokat. Kalau dilangsungkan idhar. Faidahum bisahirah. Itu apa bedanya dengan huruf idhar sapawi? Ini ditekan terlebih dahulu karena ini adalah huruf ikhfa sapawi. Faidahum bisahirah. Paham? Faidahum bisahirah. Jangan faidahum bisahirah. Jadi membaca ikhfa sapawi itu jangan terburu-buru seperti halnya membaca idhar. Alam taro. Nah, kalau idhar kan gitu. Alam taro, tidak alam taro. Nah, kalau ikhfa sapawi tahan terlebih dahulu kurang lebih 2 harokat. Ya, tarmihim bihijaratim min sijil. Kalau di sini contoh surah An-Najiat yang ke-14, fa idahum bisahirah. Coba Kakak. Surah Al-Mutaffifin ayat 17. Nah, gitu ya. Jadi tahan. Kuntum. Jadi sebelum menyebut ba tahan dulu lah, sekira-kira 2 harokat. Gimana cara menyimpulkan 2 harokatnya? Tergantung bacaan yang kita baca.
Kalau kita membacanya cepat dari awal, ya 2 harokatnya juga lebih cepat. Kalau kita membacanya itu lambat, maka 2 harokatnya pun lebih lambat. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalau cepat, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi sesuaikan aja dengan bacaan. Jangan misalkan dari awalnya cepat, pas di IPA Sapawinya 2 harokatnya tidak sama dengan 2 harokat yuqalu, karena yuqalu juga itu 2 harokat, tapi mad asli kan itu. Misalkan gini, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi. Nah, itu kelamaan. Karena beda 2 harokatnya dengan mad asli. Samakan aja ketukannya dengan 2 harokat yang lain. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Paham? Jadi kalau bacanya cepat semua, kalau lambat semua, lambat semua. Coba surah Al-Insyiqaq ayat 24. Kak Galin. Kelihatan? Coba. Nah, begitu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Awas dibacanya alim, jangan alim. Ya, itu hamzah, aqsal halqi. Hamzah dengan ha. Ya, hamzah dengan ha. Ain ha, itu temannya itu. Kemudian ha temannya itu adalah ghin. Ya kan? Temannya itu ghin. Ghin dengan ha, kemudian hamzah dengan ha, mohon maaf. Hamzah dengan ha, ain dengan ha yang kecil, kemudian ghin dengan kha, mohon maaf ya. Yang titik ada titiknya itu sama-sama. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kenapa harus alim? Nah, kalau dibaca alim itu beda makna. Ya. Alimun atau alimin ini kan contohnya. Kalau dengan hamzah itu siksaan yang pedih. Kalau dengan ain itu mengetahui, artinya itu beda. Seperti itu. Baik. Akhir ini. Izhar sapawi. Nah, izhar sapawi itu lebih mudah lah ya, yang tadi. Izhar sapawi artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya udah. Kalau menghadapi mim berarti idgham mislen, ya. Kalau menghadapi ba berarti ikhfa sapawi. Oh, selain menghadapi mim, selain menghadapi ba, udah dibaca semuanya itu bacanya adalah izhar. Hum naimun am lam tudhirhum. Ya kan? Amlam tidak amlam, paham tidak? Nah begitu. Yang ditekan tadi yang 2 harokat itu adalah ikhfa syafawi. Kali lagi coba dibaca surah Al-Fil. Coba bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi Alan. Ya. Bagus ya, tapi Bapak perhatikan kayaknya lebih hati-hati nanti pas mim sukun aja. Hati-hati ya, ini kan banyak selain mim sukun juga sama-sama. Jadi ketika dibahas tentang hukum mim sukun, jangan yang diperhatikannya hanya mim sukunnya aja, tapi ilmu-ilmu tajwid yang lainnya pun diperhatikan. Itu ya, seperti itu. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan sebelumnya? Boleh, kita coba tanya jawab dulu. Udah? Dulu tuh kalau belajar karena ada pas syafawi, itu ada di pas itu. Gimana? Jadi pas baca syafawi ya, iya. Ada yang terbuka. Terus ada keterangan bahwa mulutnya dibuka secara. Ya betul. Sebar gini nih. Gini kan. Contoh begini. Tarmihu. Jadi si mulutnya gini. Nah gitu.
Paham ya? Sama dengan iklab. Iklab juga gitu. Iklab juga. Sumum. Jadi tidak sumum. Paham ya? Tidak rapat si mulutnya itu. Tapi mulutnya itu dibukalah dikit lah. Gitu. Kita rasa-rasain aja, gak usah kita misalkan bawa itu. Tarmihi gitu ya. Dirasa-rasain aja, dikira-kira itu ya. Tarmihi. Nah gitu. Paham tidak? Paling lebar segini. Gitu. Yang penting jangan jangan gini. Jangan tarmihim. Jangan rapat si mulutnya. Tapi ngangkang dikit. Tarmihim bihijaratim. Nah gitu. Paham ya? Itu belajar Al-Qur'an itu jangan dikira susah, jangan dikira gampang. Ya, ada susahnya, ada apanya? Ada gampangnya. Paham nih semuanya? Ada yang ditanyakan lagi Kak? Silakan. Atau bukan ditanyakan, silakan Anda menambah. Boleh. Cukup? Baik.